Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na ma 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Mengawali acara pagi ini tausiah subuh Masjid Singengujai, Kota Nopan, Madinah, Sumatera Utara. Kita baca doa yang sudah dikasih tadi ya. Allahumma yassirli jalisan saliha. Allahumma yassirli jalisan saliha. Allahumma yassirli jalisan saliha. Ini doa sahabat Nabi. Doa sahabat. Waktu mereka mau masuk masjid, ini dibacanya. Di samping doa masuk masjid, ada lagi doanya Allahumma yassirli jalisan salihah. Maksud doa ini, orang dulu diantara tujuannya pergi ke masjid, mau berjumpa dengan orang yang saleh, mau tukar fikiran dengan orang yang saleh, mau curhat, mau mengemukakan kegundahannya, mau meluahkan marsak nirwania, walak nasalehi, suka membantu, suka menolong. Ada keluhan orang diterimanya, dicarinya solusinya. Itu zaman dulu. Allahumma yassirli jalisan salihah. Kita masih menindaklanjuti hadis yang kemarin kita bicarakan tentang orang yang mau diantar ke kubur. Tentang orang yang mau dibawa ke kubur. Kemarin hadis muttafaq alaih ya, hadis Bukhari ya, hadis Bukhari sebenarnya. Hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan orang saleh waktu mau diantar ke kubur gembira, mau cepat masuk kubur. Qaddimuni, qaddimuni, cepatlah diantar saya, cepatlah diantar saya, katanya. Itu orang yang saleh. Sementara orang yang tidak saleh, dalam hadis itu tidak disebut apa status orang yang tidak saleh. Kalau secara bahasanya, secara literal, secara bahasa, secara linguistiknya, orang yang tidak saleh itu taleh sebenarnya. Saleh lawannya taleh. Sad ditukar dengan ta. Saleh orang yang baik, orang yang taat. Taleh orang yang tidak baik, orang yang tidak baik. Tapi tidak ada dalam Quran. Tidak ada kata-kata taleh dalam Quran. Yang banyak saleh. Artinya ungkapan itu tidak diingini, tidak disukai. Jadi hadis yang kemarin yang membicarakan tentang perihal orang yang saleh mau diantar ke kubur, mau cepat masuk kubur. Orang yang bukan saleh tidak mau diantar ke kubur itu, tidak siap untuk diantar ke kubur. Karena dalam hadis juga dikatakan orang yang jahat saat masuk kubur, bumi Allah ini marah sama dia, mengamuk. Katanya dikepitkannya orang tuh sehingga tulang rusuknya berselisih, katanya. Subhanallah. Didengar jeritan orang yang dikepitkan kubur, yang tulang rusuknya berselisih, didengar oleh semua makhluk, katanya, kecuali manusia yang tak dengar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini bulat ayat surah Sejadah yang dibaca pagi Jumat. Tadi dibaca alhamdulillah ya. Di sini juga ada cerita orang yang saleh. Kita bisa lihat halaman 416, ayat 14, 13 dan ayat 12, 13 dan 14. 12 sampai 14. Cerita orang yang bukan saleh. Cerita orang yang bukan saleh. Yang dikatakan di sini istilahnya mujrimun. Orang yang tidak saleh itu mujrim. Kalau maknanya, kalau tengok di kamus, alakna jahat. Alak nasuture, orang jahat, penjahat.
Walau tara. Dibaca teks ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadha inna nasinakum wadhuqu 'adzabal khuldi bima kuntum ta'malun. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Ayat ini ayat yang menceritakan perihal orang yang jahat. Ahlun nar. Mujrimun itu ahlun nar. Cerita ahlun nar, ahli neraka. Jadi kalau kita mendengar atau membaca ayat ahlun nar, kita dianjurkan meminta perlindungan. Apa doanya? Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah bisa. Nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah bisa. Allah ma'afina wa'fu anna pun bisa juga. Ataupun Allah ma'afini wa'fu anni. Itu cara Rasul membaca Quran, cara sahabat membaca Quran dan istri Rasulullah juga. Kalau membaca ayat yang menakutkan, membawa kabar berita yang menakutkan, minta perlindungan Allah. Allahumma inna nas'alukal 'afwa wal 'afiyah, ataupun Allah ma'afina wa'fu anna, ataupun Allah ma'afini wa'fu anni, yang kita baca duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Yang dua terakhir Allah tambah dengan Allahumma afini wa'fu anni. Ya Allah, lindungilah saya. Ya Allah, selamatkanlah saya. Ya Allah, jauhkanlah saya dari azab ini. Baik, kita lihat lagi ayat tadi. Walau tara idzil mujrimun. Kalaulah kamu nampak. Ini cerita yang akan terjadi nanti. Dalam Quran banyak cerita yang akan terjadi sebelum hari kiamat, waktu hari kiamat, di padang mahsyar, di negeri pembalasan. Ini waktu berhadapan dengan Allah. Akan terjadi nanti semasa berhadapan dengan Allah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna. Kalaulah kamu lihat orang yang jahat-jahat itu dipanggil ke rumah Allah, tidak mau datang. Itu masalah besar. Masalah. Idzil mujrimuna, waktu penjahat itu nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah, menyesal. Biar menyesal. Nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Nanti waktu hadapan dengan Allah, Allah yang memanggil 5 kali sehari semalam ke rumahnya, tidak didengar. Nanti mau bilang apa sama Allah? Nanti mau cakap apa? Nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya, 'inda rabbihim, di hadapan Allah, menyesal. Rabbana. Di sana Rabbana. Ayatnya ayat doa ya. Rabbana abasarna. Ya Allah, mami ida madah hari kiamaton ni ya. Kami dah nampak dah ya Allah. Wa sami'na, kami dengar sekarang. Orang beriman sami'na wa ta'nanya di dunia. Orang beriman sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir di dunia. Orang yang jahat ini di sana, abasarna wa sami'na, kami sudah lihat, kami dengar sekarang ya Allah, farji'na. Paulak mami mulak tu dunia tu singeng gosok soke kami tu masujud. Farji'na na'mal salihan. Kembalikanlah kami ke dunia, kami akan meraih amal saleh. Nah, Allahumma yassir lana jalisan salihah.
Kami ingin merebut amal soleh. Jadi dari ayat seperti ini, dan banyak ayat lain lagi, ulama membuat rumusan. Ini rumusan. Kita perlu tahu rumusan. Kita sudah selalu sebut, kita mesti tahu rumusan. Rumusannya apa? Tujuan hidup menjadi hamba yang saleh. Orang yang tidak saleh, nanti di sana menyesal, ingin kembali ke dunia, ingin menjadi orang yang merebut amal saleh. Farji'na na'mal salihan, kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, kami ingin merebut amal saleh. Kami ingin menyahut azan. Kami ingin pegang Quran. Kami ingin duduk di majelis ilmu. Kami ingin menimba ilmu, menambah ilmu supaya imannya meningkat. Bila imannya meningkat, ketaatan pun bertambah. Kenapa ketaatan tak mau meningkat? Iman tak meningkat. Maka di antara sunnah ya, kebiasaan sahabat Nabi zaman dulu bila jumpa satu sama lain, apa yang mereka bilang? Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Katanya, ayo sebentar kita mencajing iman, mencas iman. Mungkin mereka baca ayat Quran, baca hadis, baca zikir. Orang dulu bila jumpa satu sama lain, marilah kita mencas iman dulu sejenak. Ta'al bina nu'minu billahi sa'ah. Mungkin baca wal asri, mungkin baca al-fatihah, mungkin baca ayat kursi, mungkin baca Allah maghfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, mungkin baca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Marsuo rak mendoa. Kan deh guys. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sehat do, sehat alhamdulillah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sama-sama membaca doa. Itu menambahkan iman. Jadi orang ini ceritanya macam mana? Menyesal di sana, menangis, meratap. Rabbana abasarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah melihat realitas hari kiamat itu dah nampak. Rasulullah pernah duduk dengan Aisyah. Satu ketika di malam hari Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha bersama istri kesayangan. Lalu Aisyah teringat hari kiamat. Waktu duduk dengan Rasulullah, ya Rasulullah, adakah suami akan mengingat istrinya nanti di sana katanya? Maksudnya apa? Adakah kekanda akan ingat adinda nanti di sana? Duduk dengan suami, duduk dengan istri, ingat tak hari kiamat? Aisyah menanya Rasulullah, ya Rasulullah, adakah kekanda abang anda ingat adinda nanti di sana? Kata Rasulullah, dalam 3 posisi orang itu ingat dirinya saja. Nafsi-nafsi. Tidak ingat orang lain. Waktu amalnya ditimbang. Waktu buku amalnya diterima. Kita ini membuat buku, Bu. Kita ini bikin buku. Hari ini ibu bangun pukul 3, 3.30, pukul 4 ditulis dalam bukunya. Bapak bangun pukul 3, 30, pukul 4 ditulis dalam bukunya. Bapak itu melangkah ke rumah Allah ditulis dalam bukunya. Bapak itu mendengar azan ditulis dalam bukunya. Menyahut azan, bapak itu salat berjamaah ditulis dalam bukunya. Fulan bin Fulan masih tidur ditulis juga dalam bukunya. Waktu menerima buku kata Rasulullah, posisi yang kedua, posisi yang ketiga waktu meniti sirat. 3 posisi ini tidak ingat orang lain. Tidak ingat anak, tidak ingat istri, tidak ingat siapa. Ingat diri selamat sudahlah. Kata Rasulullah kepada Aisyah. Aisyah menangis. Ya Rasulullah, adakah suami akan ingat istrinya di sana? Adakah kekanda akan ingat adinda nanti di sana? Wahai Aisyah, katanya, dalam 3 keadaan tidak ada ingat yang lain. Orang itu cemas, takut. Waktu menerima, waktu amal ditimbang, orang tuh kalau dia datang sembahyang subuh ke masjid, berniat dari malam waktu tidur, nilai kedatangannya ke masjid salat subuh berjemaah seperti mengaji Quran 1 malam tidak tidur. Berapa timbangannya nanti? Berapa timbangannya? Subhanallah.
Orang yang datang sholat berjamaah, berniat di malam hari waktu tidur, besok saya mau sholat berjamaah di Masjid Singing Ujai contohnya. Ada tausiah saya sudah sholat. Wah, tidurnya dikira ibadat, tidak tidur satu malam. Subhanallah. Tidurnya 4 jam, 5 jam, 6 jam itu ibadat. Tambah lagi dengan pahala nilai beribadat satu malam penuh. Kalau satu malam itu 12 jam, siang 12 jam, contohnya 12 jam penuh dengan ibadat. Tambah dia tidur 6 jam, dah 16 jam nilainya. Belum lagi sholatnya, belum lagi langkahnya. Subhanallah. Maka di sini orang ini menyesal, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, kami sudah melihat realitas hari kiamat. Maham ida masang dia hari kiamaton. Sonok nanda unjung teringat. Selama ini lupa, lalai, tidak ingat hari kiamat. Wasami'na, kami sudah mendengar, kami sudah akur, patuh ya Allah. Farji'na na'mal salihan, pulangkanlah ke dunia, kembalikanlah kami ke dunia, kami ingin merebut amal saleh kami itu masjid. Kami ingin ke masjid ya Allah. Kami ingin baca Quran, kami ingin tahajud ya Allah. Na'mal salihan, kami akan merebut amal saleh. Inna muqinun, kami sudah yakin sekarang. Oh, dulu rupanya tidak yakin. Nah, yang datang ini orang yang yakin. Yang tak datang itu tak yakin. Patutnya orang yang beriman, wabil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sepatutnya orang beriman itu wabil akhiratihum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tapi apa sifat pertamanya? Kemarin sudah dibicarakan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Nah, pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai nanti wabil akhiratihum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini dia bilang inna muqinun. Kami yakin sekarang ya Allah. Dah nampak azab baru yakin. Aduh bahasa Mandeling nah. Kalau bahasa Minangkabaunya tak cucu iduang beraya mato cenyo. Bahasa Mandeling nah. Kalau bahasa Melayunya tahantuk baru tengadah. Tu orang Malaysia paham, tu orang Brunei paham tu. Tahantuk baru tahantuk katanya baru sedar dia. Nah, kalau bahasa Binanya tak cucu iduang beraya mato. Alun tak cucu iduang le alun beraya matonya. Lah nampak azab itu baru ingat, ya Allah. Ya Allah. Subhanallah. Inilah keluhan orang yang tidak beramal saleh. Jadi tujuan hidup beramal saleh. Allahumma yassirli jalisan salihah. Allahumma yassirli jalisan salihah. Ini doa sahabat Nabi waktu masuk masjid, dia mau ketemu dengan orang yang saleh di masjid, mau bincang, mau tukar fikiran, mau berdialog. Sepatutnya begitu. Apa masalah dikemukakan sama kawan. Kalau orang itu tidak ada masalahnya, masalah itu bisa ditanya. Ada orang masuk masjid, dia diam saja, dia tidak pandai. Kadang ada yang tak tahu. Di zaman Imam Hasan Basri, Fudail bin Iyad. Di zaman Fudail bin Iyad, ada seorang jemaah berjumpa dengan Fudail bin Iyad. Ini pun ulama ternama ya, ulama tersohor zaman dulu, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Fudail melihat seorang warga emas. Kemarin sudah disebut warga emas ya. Warga emas yang di atas 60. Itu istilah di Malaysia dengan Brunei. Orang yang di atas 60 tahun di sana dipanggil warga emas. Bukan tobang-tobang. Tobang-tobang itu sedih dengarnya. Tobang-tobang katanya. Warga emas. Fudail bin Iyad berjumpa dengan warga emas. Orang ini diam. Lalu Fudail bertanya, umur bapak sudah berapa ya? Katanya umur saya sudah 60. 60? Iya, 60 sudah. Dilihatnya orang ini belum ingat nak mati.
Padahal umur sudah 60. Lalu Fudail bilang apa? Kalau umur bapak 60, berarti tinggal sedikit lagi. Pintu kubur sudah dekat tuh pak. Siap-siaplah. Kata Fudail, Anda setelah 63 tahun menempuh perjalanan menuju Allah, tinggal sedikit lagi pak. Wah. Kata orang warga emas tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyesal. Ditanya usianya, diingatkan tentang kematian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dia menyesal. Menyesal karena selama ini hidupnya lengah dan lalai. Sepatutnya kalau kita tidak datang ke masjid karena tertidur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau malam Jumat tidak baca Yasin, tidak baca surah Kahfi, habis masanya satu malam tidak baca apa-apa. Pagi-pagi patutnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu guna inna lillah. Itu guna inna lillah. Bukan mendengar berita orang meninggal saja. Itu mungkin 1% atau 1/1000 kegunaannya. Subhanallah. Tengok ya orang saleh. Orang itu tidak ngomong, ditanyanya. Sudah berapa umur? Sudah 60. Berarti pintu kubur sudah dekat pak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nangis dia, nangis batinnya. Nyesal. Lalu ditanya oleh Fudail tadi, Pak, bagus bapak bilang itu innalillah. Tapi apa maksudnya pak? Ditanyanya. Innalillah yang bapak bilang itu apa maksudnya? Coba terangkan sama saya. Kenapa terkeluar ungkapan indah dari mulut bapak? Apa yang mendorong bapak untuk mengeluarkan ungkapan seperti itu? Orang tadi temenung. Dia macam tahu jawabannya, tapi tidak pandai menyampaikan. Tahu dia maksudnya, tapi tidak pandai. Tidak boleh yang mendokon. Kata orang Minangkabau, bak si bisu barasian katanya. Macam orang bisu bermimpi. Mimpinya indah, tapi mau cerita macam mana? Minangkabau ini banyak anehnya ya. Banyak keunikannya. Bak si bisu barasian, tarasolai indah takatokan. Orang Panti itu bisa ngomong Minang, bisa Mandailing ya. Alhamdulillah. Lalu kata Fudail, begini pak, katanya. Dibantunya bapak tadi. Maksud innalillah itu pak, innalillah kita ini milik Allah. Kita ini milik Allah. Allah yang punya. Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, Allah yang membesarkan kita, Allah yang menjaga kesehatan kita ini. Innalillah. Suami milik Allah, istri milik Allah. Bukan suami milik istri, istri milik suami, anak-anak juga milik Allah. Innalillah, kita ini milik Allah. Dan kita bekerja untuk Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Satu saat kita akan kembali kepada Allah. Kembali kepada pemilik. Kembali kepada yang punya. Kapan? Tidak tahu bila. Yang penting siap saja. Itu maksudnya Pak. Kalau sudah kembali kepada Allah nanti, Bapak akan ditanya, berapa usia Bapak? Apa yang Bapak bikin sepanjang perjalanan hidup yang ditempuh? Itu maksud innalillah itu, kata Fudail bin Iyad kepada warga emas tadi. Subhanallah. Lalu orang tadi makin takut. Kalau kita mendengar kata-kata orang yang saleh takut, itu bagus. Dia takut. Lalu apa dia bilang? Malhilah. Satu patah saja. Satu perkataan saja. Sekarang solusinya macam mana? Malhilah. Sundia nu mage bainon kuning ya. Bagus kalau begitu. Kata Fudail, yasirah. Gampang sih. Very easy. Sangat mudah sekali kalau Bapak mau mencari solusi dengan Allah, itu mudah katanya. Ya mudahnya bagaimana? Kata warga emas tadi. Yang penting Bapak bertaubat. Selama ini belum pegang Quran, hari ini peganglah.
apalagi hari ini hari Jumat, supaya masa yang terbuang selama ini tidak pegang Quran itu dimaafkan Allah. Lembaran kehidupan yang sudah puluhan tahun yang tak pernah pegang Quran, bila hari ini mau pegang Quran, ya Allah selama ini saya tak pegang Quran, sekarang mau pegang Quran, ya Allah, Allah akan maafkan lembaran yang lama itu, kata Fudail. Subhanallah. Itulah contohnya ya. Nah, contohnya orang saleh itu selalu mau kongsi, sharing ya, mau membantu. Lalu orang tadi berdoa kepada Allah ingin kembali ke dunia beramal saleh. Artinya apa? Rumusannya, kerja kita hidup ini beramal saleh. Ke sawah itu amal saleh. Mengurus keluarga itu amal saleh. Mardahan itu, menyuci itu semuanya amal saleh. Kalau diniatkan sebagai amal saleh, ya. Nah, lalu keluhan orang tadi dah dijawab Allah di sini. Orang yang meminta hidup ke dunia karena hidupnya lengah dan lalai, karena tidak yakin, di hari akhirat baru menyesal, mau kembali ke dunia, sudah dijawab di sini. Apa jawabannya? Walau syi'na. Ini kalamullah. Tadi keluhan orang yang lengah dan lalai. Ini jawabannya nanti. Ini akan terjadi. Ini akan jadi kenyataan, akan jadi realitas, akan jadi di depan mata kita nanti. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Ini kata Allah, kalau kami mau dulu di dunia, semua orang tuh ke masjid semuanya, tidak ada yang tinggal. Kulla nafsin, setiap orang, hudaha, diberi hidayah. Tapi yang datang tuh dipilih. Yang datang tuh dipilih. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Kalau kami mau dulu, kata Allah, kami kasih mereka semuanya keimanan yang maksimal, penuh masjid. Walakin katanya, tapi bukan macam itu. Bukan begitu hidup ini. Haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tetapi keputusan Allah, ketetapan Allah sudah pas, tidak bisa dirubah lagi. Kebanyakan manusia akan jadi ahlun nar. Na'udzubillah. La amla'anna jahannam, akan dipenuhi neraka jahanam itu minal jinnah, dari kalangan jin dan manusia. Siapa yang mau ke masjid? Siapa yang mau jannah? Itu ayat 13. Ayat 14 ada lagi. Fadzuku bima nasitum. Rasalah. Rasu madihoni. Bima nasitum. Asu lupa husonok non. Asu lupa. Kenapa tak ingat? Kenapa tidak mau diberi peringatan? Kenapa tidak mendengar peringatan? Kenapa tidak mencari peringatan supaya ingat? Oh, jadi kuncinya nasitum, lupa. Lupa. Fadzuku, rasa sendirilah azab ini bima nasitum, karena kamu dulu lupa, tidak ingat. Waktu tidur tidak ingat, tidak berniat mau bangun jam berapa. Mungkin niatnya mau bangun jam 6, jam 7, entah jam berapa. Tidak, ada berniat mau bangun sejam, setengah jam sebelum azan. Fadzuku bima nasitum, rasalah sendiri. Rasoi madiho katanya. Bima nasitum, karena kamu dulu lupa. Berkawan dengan orang lupa. Suaminya lupa, istrinya lupa. Suami tidak pernah mengingatkan istri, istri tidak pernah mengingatkan suami. Ada pula saya pernah jumpa seorang ibu. Dia orang yang ingat Allah. Suaminya orang yang lalai. Dia cerita sama saya, Pak, katanya. Iya, suami saya itu kalau diingatkan, dia katanya, please don't remind me. Nah, dia ngomong Inggris dia. Jangan ingatkan saya. Kamu, saya. Itu syaitan tuh. Tidak mau diingatkan, itu dilayak sama syaitan. Na'udzubillah. Fazuku bima nasitum, ayat 14 ya. Rasakanlah sendiri, rasoi madio katanya, karena kamu dulu lupa liqa yaumikum hadza,
lupa saat bertemu dengan Allah, lupa waktu dia nak mati, lupa alam kubur, lupa padang mahsyar. Fazuku bima nasitum. Jadi kuncinya apa? Kunci kecelakaan, kunci kebinasaan. Nauzubillah. 4 huruf berarti ya, L U P A. Lupa. La ilaha illallah. Fazuku, rasai madiho katanya, rasakanlah. Bima nasitum, kamu dulu lupa. Liqa yaumikum hadza, lupa saat bertemu dengan Allah. Inna nasinakum, dulu kamu lupa, sekarang kami tidak ingat kamu. Dulu lupa, sekarang kamu dilupakan. Tidak bisa ditolong. Yang akan ditolong itu orang yang ingat. Kalau orang itu ingat, tapi contohnya ya, ada kekurangan di amal solehnya, mungkin Allah maafkan dia. Mungkin kawannya memberi syafaat. Kawan yang saleh akan mencari kawannya nanti di sana. Itu ada ceritanya dalam surah lain. Nah, masuk umat itu jannah contohnya. Lalu tu jannah dia dengan kunalati rarab ke sembayang katanya. Dia dia kecarian di sana. Bapak tu kecarian temannya di jannah. Subhanallah, enggak ada. Ya Allah, itu teman baik saya. Kami sama-sama dulu ke masjid subuh. Itu baik orangnya. Ternyata ada masalah bapak itu, sangkut di neraka. Kemudian orang yang di jannah ini meminta kepada Allah supaya orang itu dikeluarkan. Keluar konma. Ada ayat dalam surah Syu'ara. Dikeluarkan orang yang sudah masuk neraka karena dicari temannya di jannah. Diarahkan dia keluar. Lantas waktu ahlun nar melihat ada orang yang keluar dari neraka, subhanallah, mereka gigit jari. Mereka gigit jari. Ada ceritanya halaman bismillahirrahmanirrahim 371 ayat 100 dan 101 surah Asy-Syu'ara. Cerita ahlun nar melihat sahabat atau salah seorang penduduk neraka dikeluarkan dari neraka karena syafaat temannya di jannah. Apa kata ahlun nar? Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Waduh, katanya sialan sih katanya. Tidak ada yang memberi syafaat. Teman akrab pun tidak ada yang mencari saya di sana. Itu gunanya tadi Allahumma yassir li jalisan salihah. Jadi begitulah kita habiskan ayat ini ya. Inna nasinakum, kami sekarang tidak dapat membantu, kami lupa kepada kamu karena kamu dulu lupa. Wadzuqu azabal khuldi bima kuntum ta'malun, rasakanlah azab yang kekal ini akibat perbuatan kamu sendiri dulu. Kata orang Melayu, tangan menyincang, bahu memikul. Orang itu akan menerima risiko balasan jahat perbuatannya kalau dia lupa kepada Allah. Jadi bahaya lupa ini ya. Itu maka kita perlu memberi tausiah ataupun tazkirah agar kita tidak lupa. Orang yang duduk dalam tazkirah di pagi hari, datang ke rumah Allah di pagi hari, dalam satu hadis dapat bonus seperti naik haji yang sempurna. Orang yang datang ke rumah Allah di masjid pagi hari, di musalla, di surau untuk mendengar tazkirah atau menyampaikan tazkirah, dalam satu hadis yang dikatakan ulama hadisnya hadis kuat, dapat satu bonus seperti bonus naik haji. Datang salat berjamaah dapat bonus naik haji. Kalau ada tausiah di masjid di pagi hari, 2 haji 1 pagi dapat. Itu ketentuan dalam hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Allahumma yassir lana jalisan salihah. Allahumma yassir lana jalisan salihah. Allahumma yassir lana jalisan salihah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna. Wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina. Wa adina wa arda'na ya karim. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.